Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi Sabtu sore. Tidak saja Dodi Reza, 5 ASN yang juga terjaring OTT KPK juga menjalani pemeriksaan di KPK. Hasil pemeriksaan dan sejumlah barang bukti, KPK kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa dalam proyek infrastruktur Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Para tersangka adalah Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin Herman Mayori, Kepala Dinas Sumber Daya Alam Edi Umar, dan pihak swasta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandi. Dalam kasus korupsi tersebut, KPK menduga Bupati Musi Banyu Asin memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan 2 tersangka lainnya untuk merekayasa proses lelang sejumlah proyek. Total komitmen fee yang akan diterima oleh daerah dari SUH dari 4 proyek di Mado sejumlah sekitar 2,6 miliar. Sebagai realisasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada daerah melalui HM dan EU. Dalam kasus ini KPK mengamankan uang sebesar 270 juta rupiah serta uang 1,5 miliar yang didapat dari ajudan Bupati. Saat ini keempat tersangka ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Saat OTT Jumat 15 Oktober 2021 di sejumlah tempat di antara Jakarta dan Kabupaten Musi Banyu Asin, KPK telah menangkap tangan 6 orang, termasuk Dodi Reza Alex Nurdin. Tim liputan melaporkan dari Jakarta dan Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Nah, saya tidak ingin bicara tentang korupsi yang dilakukan karena yang namanya korupsi sudah jelas perbuatan yang melanggar hukum dan juga melanggar aturan agama karena mengambil yang bukan haknya. Tapi yang ingin saya tanyakan pada Ustadz Atabik adalah bagaimana sebenarnya cara menanamkan kejujuran terutama kepada anak-anak supaya mereka kelak bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih baik ke depannya, Ustadz. Seorang ayahanda yang bernama Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anandanya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuh. Ia berpesan dan pesannya diabadikan di dalam Al-Quran. Pesan yang diabadikan di dalam Al-Quran berarti pesan untuk kita semuanya. Beliau ingatkan kepada anandanya, anakku, dimanapun engkau berada, Allah selalu bersamamu. Saat itu diuji oleh beliau. 3 anaknya dipanggil dan kemudian dikatakan, wahai anakku, sekarang masing-masing kalian potong ayam di tempat yang tidak ada yang tahu. Maka salah seorang dari mereka memotong di tempat yang sangat jauh di atas bukit. Katanya tidak ada yang tahu. Maka dia kemudian menyampaikan kepada ayahandanya, ayam sudah aku potong di tempat yang tiada yang tahu. Yang kedua memotong di tempat yang paling dalam, cari gua yang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Ia pun melaporkan kepada ayahandanya. Nah, inilah anak yang berikutnya ia katakan, aku tidak menemukan tempat manapun yang tidak diketahui oleh siapapun. Karena dimanapun aku berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahui. Dimensi ilahiyah, inilah dimensi yang agung, menanamkan kejujuran. Bahwa dimanapun ada Allah, bagaimanapun ada Allah. Betul, kehidupan ini ada 2 dimensi. Dimensi kemanusiaan, kita dibantu oleh sahabat kita pun dimonitor, diawasi. Tapi kalau tidak ada dimensi ilahiyah, dimensi ketuhanan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kalian, kata Allah, dimanapun kalian berada. Bahkan saking dekatnya Allah dengan kita, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ini menunjukkan bagaimana menanamkan kejujuran sejak dini kepada anak. Karena bagaimanapun kejujuran ini amat sangat mahal. Nabi juga selalu berpesan tentang kejujuran itu dengan melakukan berbagai aktivitas-aktivitas kemuliaan. Karena kalau aktivitas kemuliaan dijalankan dengan baik, kejujurannya tumbuh. Tapi kalau tidak pernah melakukan aktivitas-aktivitas kemuliaan, mungkin kejujurannya akan runtuh. Ya, dilatih anak itu puasa. Ayo, ketika puasa tidak ada yang tahu. Kita biarkan dalam tanda kutip, ya dia masuk kamar apa yang dijalankan. Kemudian kita tanya dengan baik-baik.
Ya, apa yang kamu lakukan di kamar, nah ini menanam kejujuran. Ternyata aktivitas kemuliaan itu sesungguhnya menanamkan kejujuran. Mungkin dia sholat, kita tanya, sudah sholat? Nah, dia katakan sudah, padahal bisa jadi belum. Kita kemudian sampaikan, kalau kamu betul-betul udah sholat, maka insya Allah kamu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tapi kalau belum, jangan tanya. Allah juga akan menanti, Allah juga akan bertanya kepadamu. Bukan sekarang ini, nanti Allah tanya. Sebelum ditanya sama Allah, lebih baik engkau jujur kepada kami, agar kami insya Allah akan kembali mengingatmu tentang kebaikan-kebaikan. Dan begitulah, kita juga latih anak kita jujur, diberikan bekal, ini untuk infak ya nak, ini untuk yang lain. Supaya anak itu terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, namun pada masa yang sama, ia dilatih jujur dengan aktivitas-aktivitas kemuliaan. Ternyata kata para ulama, aktivitas kemuliaan itu latihan kejujuran. Kalau banyak aktivitas kemuliaan dan pada saat itu ditanamkan kejujuran, insya Allah anak mampu menjalankan kebaikan, mampu pula bersikap jujur dalam melakukan kebaikan tersebut, insya Allah. Insya Allah, memang kejujuran ini jadi yang utama ditanamkan sejak dini. Tapi Ustadz, acap kali kita juga sering mendengar beberapa kasus gitu ya. Nanti embel-embelnya nggak apa-apa bohong demi kebaikan. Nah itu gimana Ustadz? Bohong demi kebaikan. Iya, Nabi sudah mengingatkan bahwa ya induk dari dosa itu kebohongan. Meskipun ada bohong yang ditolerir oleh Nabi, yaitu kebohongan yang sifatnya sebetulnya bukan bohong, tapi untuk kebaikan bersama. Ada orang yang bersengketa, maka kita damaikan. Meskipun kita katakan bulan mau berdamai padahal belum, tapi kan untuk mendamaikan antara keduanya. Atau di dalam rumah tangga, privat antara suami dan istri. Tidak mungkin suami mengatakan sesuatu yang buruk tentang makanan istri, dilarang oleh Nabi. Maka ia katakan, gimana makanannya mas? Makanannya enak. Tapi bohongnya bukan untuk merusak orang. Bohongnya untuk kebaikan istrinya agar hatinya terjaga. Demikian juga bohong terhadap orang yang akan melakukan keburukan kepada kita. Ada saudara kita, maaf, didatangi oleh orang lain. Ya, dia tanya ke kita, di mana si fulan? Kita katakan, saya tidak tahu. Padahal kita tahu misalnya kebohongan itu untuk menjaga keselamatan saudara kita. Di luar dari tiga itu, maka kebohongan tetap saja adalah dosa besar di sisi Allah. Karenanya kebohongan yang pertama dapat menimbulkan kebohongan kedua, kebohongan ketiga, dan kebohongan-kebohongan berikutnya. Justru kejujuran bertolak belakang dengan kebohongan, dan kejujuran itu memang mahal sekaligus berat. Karenanya kejujuran dikaitkan dengan iman. La dina liman la amanata lahu. Seolah-olah orang yang tidak bisa jujur itu tidak kuat agamanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi jangan sembarangan bohong ya. Hanya ada kebohongan yang sesuai agama yang dibolehkan ya Ustaz ya, karena untuk menjaga kebaikan sesama. Kita ke